Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dr. Yudi Wahyudin, pengajar ekonomi sumber daya alam dan lingkungan perairan dari Universitas Juanda, khususnya di Fakultas Pertanian, wabil khusus lagi program studi aquacultur. Hari ini kita berada di kawasan hutan mangrove atau kawasan ekosistem mangrove yang berada di Desa Sondaken, Kecamatan Tatapaan. Kita bisa melihat hamparan ekosistem yang membentang ke arah laut. Itu ditumbuhi oleh ekosistem lamun sebetulnya, karena saat ini terjadi surut sehingga menyebabkan ekosistem lamunnya itu langsung terpapar oleh sinar matahari. Ya. Dalam kondisi ini tentu saja karena sifat dari lamun atau seagrass seperti halnya rumput begitu yang dia ada di padang, dia punya aktivitas pertumbuhan juga dari akar perakaran seperti itu. Nah, di ekosistem mangrove ini dan juga lamun tentu saja menghadirkan berbagai macam jasa yang bisa disediakan untuk memberikan kesejahteraan bagi manusia. Nah, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa jasa ini atau kesejahteraan manusia ini tidak akan mungkin bisa diperoleh jika dan hanya jika tidak ada interaksi antara aktivitas ekologi di sekitar mangrove ini dengan sistem human atau sistem manusia yang kemudian bisa dikonektivitikan. Ada interaksi diantaranya adalah bahwa ada beberapa kegiatan atau aktivitas sosial ekonomi yang dihadirkan atau dilakukan oleh masyarakat yang memanfaatkan keberadaan ekosistem ini sebagai tempat untuk mendapatkan benefit. Kalau kita lihat di sekitar jajaran pantai ini terdapat perahu-perahu yang terdampar, atau bukan terdampar sebetulnya, memang berlabuh karena dia akan melakukan penangkapan itu di saat-saat kondisi perairan pasang. Ini terlihat metodologi yang dipakai ternyata dihamparkannya supaya dia bisa terapung dengan menggunakan kayu-kayu. Nah, keberadaan dari perahu ini tentu saja memberikan pengetahuan kepada kita bahwa masyarakat di sekitar Desa Sondaken ini memanfaatkan keberadaan ekosistem untuk mendapatkan berbagai macam manfaat, terutama hasil tangkapan, ya, dengan menggunakan alat tangkap. Dengan alat tangkap itu dia juga menggunakan perahu untuk sebagai alat penangkap, ya, alat penangkapan. Nah, di samping itu kita tahu bahwa ekosistem mangrove ini memberikan jasa 4 komponen gitu. Ada provisioning services, di mana provisioning services ini dari ekosistem mangrove ini, misalnya para nelayan ataupun masyarakat sekitar dapat memperoleh beberapa barang yang kemudian bisa diambil ataupun ditangkap ataupun dikumpulkan untuk dapat dijual. Beberapa barang yang dapat dikumpulkan oleh manusia di sekitar ekosistem mangrove ini, diantaranya ada teripang mangrove, ada kepiting mangrove, ada ikan, jenisnya bisa ikan belanak atau mugil SP, ya. Ada juga kepiting bakau tadi sudah. Ada juga udang, misalnya udang yang memang seringkali berasosiasi dengan keberadaan ekosistem mangrove. Itu adalah salah satu indikator bahwa ekosistem mangrove masih sehat dan memberikan jasa yang sangat luar biasa penting bagi masyarakat sekitar, ya. Nah, hasil dari memanfaatkan barang yang dihasilkan oleh ekosistem mangrove tentu saja dapat dijual. Sebagian kemudian dapat digunakan untuk kehidupan, untuk makan dan sehari-hari seperti itu.
sebagian dijual, kemudian hasil penjualannya tentu saja bisa dijadikan sebagai alat tukar untuk kebutuhan lainnya. Itu dalam konteks provisioning services ataupun dalam terminologi yang lain, De Groot et al. Tahun 2002 menyatakan itu bagian dari production services. Nah, ada juga regulating services. Sebagaimana kita tahu bahwa keberadaan ekosistem ini itu mampu memberikan proteksi terhadap pantai, ya, dari terjangan ombak ataupun dari pasang begitu, sehingga dia tidak langsung ombaknya itu menuju ke pantai, diproteksi ataupun ditahan ataupun di break namanya, sehingga makanya kenapa kemudian pendekatan valuasi ekonomi untuk menghitung nilai dari sebuah jasa ekosistem berupa regulating service berupa penahan abrasi ini bisa bisa dihitung dengan menggunakan pendekatan replacement cost berbasis kepada pendekatan pembuatan breakwater atau pemecah gelombang. Nah, ini bentuk yang kemudian bisa dihadirkan oleh ekosistem mangrove agar supaya di belakang ekosistem mangrove ini terhindar dari abrasi pantai. Itu regulating services. Regulating service yang lain misalnya dapat diketahui kalau kita dalam posisi posisi panas begini, ada iklim mikro di situ bisa dihasilkan. Sebagaimana kita tahu juga bahwa proses fotosintesis terjadi ketika ada sinar matahari, lalu kemudian terjadi proses CO2 yang diambil atau terserap oleh daun-daunan dari ekosistem mangrove ini, terus kemudian terjadi proses pemisahan yang dimana hanya itu bercampur dengan C-nya sehingga menghadirkan proses pertumbuhan untuk pertumbuhan hidup dari ekosistem mangrove, sementara yang dirilis yang kemudian dikeluarkan adalah berupa oksigen. Nah, O2. Nah, O2 ini tentu saja akan memberikan kesejahteraan dalam bentuk ekologi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya, terutama kekayaan dari gas atau oksigen ini. Nah, ini kalau dihubungkan dengan bagaimana gas ini terjadi secara alami tanpa harus melalui proses pembelian, kita tahu bahwa oksigen itu mahal, sehingga keberadaan dari ekosistem mangrove ini secara langsung memberikan itu kepada manusia. Selain kepada manusia, tentu saja kepada biota-biota lainnya yang memang mempunyai konektivitas yang baik dengan ekosistem mangrove ini. Nah, itu fungsi-fungsi yang lain dalam konteks regulating services. Beberapa yang lain tentu saja dihubungkan dengan bahwa dia bisa menghindarkan membuat lokalisasi penyakit dan sebagainya, atau juga dalam bentuk lain seperti itu. Nah, ada juga sebetulnya manfaat lain berupa yang dinamakan dengan supporting services. Nah, supporting services ataupun kalau bahasanya dari De Groot et al. Itu sebagai habitat, itu adalah bahwa ekosistem mangrove bisa memberikan tempat kepada biota yang berasosiasi dengannya untuk melakukan perkembangbiakan, ya, atau spawning ground. Ada juga dia mampu menyediakan nutrient cycling, di mana diperlukan sebagai dasar pemberian makanan biota bagi biota yang berasosiasi di dalamnya. Selain itu juga sebagai tempat asuhan, di mana sekitar perairan ekosistem mangrove ini bisa menjadi daerah daerah untuk pembesaran, terutama untuk biota yang memang berasosiasi dengan ekosistem mangrove. Nah, selain itu ada juga terakhir adalah atau namanya culture services atau
jasa budaya. Kalau The Groot et al. Menyatakan nomenklaturnya sebagai information system. Salah satu yang dihadirkan adalah adanya nilai estetika dari ekosistem mangrove yang bisa dinikmati oleh manusia begitu. Di beberapa wilayah bahkan menggunakan background dari ekosistem mangrove ini sebagai tempat untuk prawedding, misalnya foto prawedding, atau bisa menghasilkan lukisan dan sebagainya. Itulah nilai estetika yang kemudian bisa dihadirkan oleh akibat keberadaan dari ekosistem mangrove ini. Nah, selain itu tentu saja di beberapa tempat ekosistem mangrove dijadikan sebagai daerah wisata, di mana wisata ini orang datang dan berkunjung hanya untuk menikmati keberadaan ekosistem mangrove, baik dengan untuk kegiatan jogging, trek saja begitu ya, trek mangrove trekking, atau untuk yang lain. Misalnya di beberapa tempat ada bird watching, misalnya bagaimana dia menuju ke tower untuk melihat dari atas adanya misalnya burung-burung, bangau dan sebagainya yang memang berafiliasi dengan keberadaan ekosistem mangrove. Nah, inilah sekali lagi fungsi-fungsi yang dihadirkan oleh ekosistem mangrove yang sangat bermanfaat bagi manusia. Dan kalau kita valuasi dengan menggunakan teknik-teknik seperti misalnya effect on production, kemudian travel cost method, atau juga contingent valuation method, atau juga benefit transfer method, maka beberapa nilai dari ekosistem atau jasa ekosistem mangrove ini dapat dikalkulasi. Nah, tentu saja pendekatan ini berkaitan dengan bagaimana nilai moneter dari ekosistem mangrove mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Itu sedikit yang bisa disampaikan dalam kegiatan travel lecture kali ini yang langsung disiarkan di Desa Sondaken, Kecamatan Tatapaan, di Manado ya, Kota Manado. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan pemahaman secara langsung bagaimana sebuah ekosistem bisa menghadirkan jasa barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Wallahu yaqulu haq wa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.